itu anu sarapan itu udah minta, terus makan siang, makan malam, itu gimana Mbak perjalanannya kerja di dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya yang di luar negeri dan dalam negeri dan dimanapun Anda berada? Salam buat sahabat, khususnya sahabat net semua dimanapun Anda berada. Dan di kali ini saya mau bikin vlog seorang TKW kerja di Arab Saudi. Ya lumayan udah lama. Dia mau saya tanya kerja apa sih di luar negeri jadi TKW itu apa aja, dan apa itu gimana cara kerjanya itu. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana yang belum merasakan jadi seorang TKW. Oke teman-teman semuanya, saya sekarang ini mau nanya tentang seorang TKW itu rasanya kerja di Arab Saudi gimana. Dan ini dia ada di samping saya sekarang ini. Saya mau tanya-tanya tentang pekerjaan di Arab Saudi jadi seorang TKW. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Mbak ini kan udah lama kerja di Arab Saudi ya. Gimana sih rasanya kerja di Saudi itu gimana? Pahit manisnya kerja di Saudi, apa aja yang dirasakan selama Mbak bekerja jadi seorang TKW ini? Kalau pertama-tama sih datang ke Saudi itu bingung ya. Ya mau apa yang dikerjain, terus ya kan apa-apa yang dikerjain di Indonesia nggak sama, barangnya nggak sama, tempatnya juga nggak sama. Gitu. Iya. Jadi bingung. Jadi ya ada kadang dimarahin, salah ini dimarahin, salah ini dimarahin. Tapi ya seorang TKW pertama kali ke Saudi ya harus sabar. Iya bener betul sekali Mbak. Terus waktu Mbaknya itu kan baru dulu ya, barunya itu gimana sih cara memahami tentang bahasa bahasa Arab itu? Kan kita kan orang Indonesia ya, jadinya kalau apa itu nggak tahu sama sekali. Apa dari Indonesia itu udah proses dari PT-nya itu udah dipelajarin bahasa Indonesia, apa mungkin apa itu Mbaknya di Indonesia sedikit-sedikit udah tahu tentang sekolah madrasah. Intinya kan cuman beda sedikit kan sama kita belajar di madrasah di Indonesia itu. Gimana itu langsung Mbaknya itu tentang bahasa nyambung sama majikan apa gimana awal mulanya? Ya alhamdulillah saya sekolah itu dulu di Aliyah ya, Madrasah Islamiyah. Jadi belajar dipelajari bahasa Arab, belajar juga bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ya alhamdulillah waktu datang ke Saudi nggak terlalu tok-tok lah. Iya iya. Ibaratnya nggak terlalu ya Udah paham lah dikit. Paham lah sedikit-sedikit. Iya. Terus Mbaknya itu jadi TKW itu apa sih yang dikerjakan di rumah orang Arab itu? Rumahnya orang Arab kan terlalu gede-gede ya di dalamnya. Kalau saya juga bekerja di Arab Saudi kan nggak tahu kan dalemannya rumah itu kan nggak tahu. Kita kan kerjanya di luar. Rumah segede itu apa aja yang dikerjain seorang TKW kalau kerja di Arab itu? Ya pertama kali ke Saudi saya kaget, rumahnya besar, anaknya banyak, ya harus ngerjain nyuci, nyapu, ini ruangan ini semua harus bersih, terus masak juga. Kadang ya gimana ya? Lah ibaratnya apa sih? Bingung juga gitu, harus bangun jam berapa gitu kan. Harus biar selesai semua kerjaan itu. Iya. Ya semua, ya itu ya nyuci, ya gosok semuanya. Oh berarti intinya semua pekerjaan itu dipegang semua ya? Iya. Intinya itu. Jadi apa itu, terus cara gerak gerik seorang majikan itu intinya kalau di Arab Saudi itu sebagai TKW itu yang nyuruh majikan perempuan apa laki? Majikan perempuan. Jadi dikasih tahu dulu ini buat nyuci kamar mandinya, ini harus ada kloroknya, harus ada sabunnya gini, nyucinya seperti ini, jidarnya harus dicuci juga gitu. Terus ini nyapunya kayak gini, ngepelnya ini, tempatnya ini, ininya ini. Kalau masak hari ini gitu. Artinya dituduhin gitu dikasih tahu. Dikasih tahu. Iya. Terus selama Mbak kerja ini intinya kelah kesuhnya itu apa itu? Stop.
Nah, mbaknya itu dalam kesehariannya itu kesibukannya bangunnya jam berapa, dan majikan itu minta makan itu apa dari pagi itu sarapan itu udah minta, terus makan siang, makan malam, itu gimana mbak perjalanannya kerja di dalam rumah orang Arab itu? Ya kalau waktu sekolah itu ya, waktu sekolah artinya bukan corona ya. Mm-mm. Dulu masih pergi ke sekolah gitu. Iya. Sampai itu jam setengah 5 itu saya udah bangun. Udah nyiapin baju sekolah, udah pokoknya bikin sarapan lah. Jam 5 bangunin anak, mandiin segala macam. Terus jam 7, jam setengah 7 lah anak pergi sekolah, ya kita bersih-bersih. Biasa nyapu, lap-lap gitu. Terus sampai jam 9 saya sarapan dulu, terus yang ngerjain nyuci juga, nyuci itu apa pokoknya apa aja yang kotor ya dikerjain gitu. Terus jam 11 ya mulai masak. Jadi dari pagi dulu anaknya ditanyain mau makan apa, nanti ya masaknya itu yang yang sukanya anak itu dimasak. Berarti anak itu mintanya makanan itu ngomong baru kita bikinin gitu ya? Iya, Intinya gitu. udah sepakat dulu nanti mau gada apa gitu. Oh, sebelumnya itu Iya, sebelum berangkat sekolah. nanya, Iya. udah pada nanya. Oh, udah itu saya mau ini, saya mau ini, yang satu mau ini, yang satu mau ini gitu. Jadi nggak sama. Satu kali masak gada biasanya tiga tiga itu macam gitu. Terus selama Mbak kerja ya, itu majikannya gimana sih Mbak? Maksudnya baik apa ada kasarnya, namanya orang Arab itu kan dilihat dari bodinya aja kalau ngomong kan kenceng ya. Jadi kalau di dalam rumah itu gimana? Apa majikan itu halus, apa kasar, itu gimana majikan Mbaknya? Alhamdulillah sih kalau majikan laki-laki ya baik gitu. Ya baik pokoknya. Majikan perempuan ya biasa. Kadang baik, kadang itu gitu. Ya Mm-mm. mood aja lah. Kalau Iya. moodnya itu suka kemana-mana gitu, pembantunya nggak salah juga marah gitu. Kalau Mm-mm. nggak moodnya lagi Mm-mm. nggak stabil. Berarti intinya kalau kerja di luar negeri, intinya kerja di Arab Saudi itu harus modal kesabaran ya. Ya sabar, tekun, telaten gitu. Mm-mm. Karena dari mulai pagi itu udah bangun, apa itu ngasih sarapan anak-anak, nyiapin anak-anak, siangnya bikinin makan siang, Semalam juga. malam juga bikinin makan malam, itu suatu kehormatan. Intinya jadi devisa lah, orang orang Indonesia itu sangat hebat kalau menurut saya. Jadi kerja dari pagi sampai malam demi membahagiakan keluarga, rela kerja, nggak ada waktu istirahat. Cuman berapa berapa jam sih kira-kira kalau waktu istirahatnya itu? Saya paling enak istirahat sholat. Ya, Masya sholat Allah. terus ya artinya majikan saya itu apa perhatian lah gitu loh masalah sholat mah. Kalau masalah sholat saya bilang saya mau sholat itu jangan, kata saya jangan dipanggil-panggil, saya mau sholat ya udah, kadang 1 jam bisa. Karena kan Mm-mm. sholat itu nggak cuma sholat tok, harus juga zikir, harus juga baca Quran sedikit. Iya, alhamdulillah majikannya sangat pengertian banget ya. Iya. Terus masalah gaji mbaknya itu alhamdulillah pasti lancar ya, karena udah lama kan kerja di satu majikan ini, terlalu lama, jadi intinya masalah gaji itu pasti lancar kan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya semoga mbaknya itu dikasih kesehatan ya mbak selama kerja di Arab Saudi. Mudah-mudahan keluarga yang di Indonesia itu dikasih kesehatan, dikasih rezeki, berkah intinya dari kerja di Arab Saudi ya. Iya. Dan mbaknya juga mungkin ada kekesalan apa, gimana sih rasanya kalau merantau terlalu lama itu? Apa dibikin enjoy aja, apa mungkin ada cita-cita kapan kita bisa sukses, apa kita bisa kumpul keluarga gitu, gimana rasanya? Namanya manusia ya, kadang lama di Saudi juga jenuh gitu. Mm-mm. Iya, kadang ada titik jenuhnya lah, tapi bertahan karena pengen punya sesuatu, ada yang dituju ya, Itulah yang bikin itulah semangat yang ya. bikin semangat, jadi enjoyin aja gitu. Masya Ya kalau Allah. lagi jenuh ya
kesel gitu ya ngadu ke yang kuasa. Kita berdoa intinya ya. Iya, salat malam gitu. Apa yang kita itu, apa yang kita kesalkan, yang kita jenuhkan itu diungkapin. Iya, benar. Dan sekarang ya ngobrolnya udah sangat apa itu gamblang lah, intinya bahasanya itu udah sangat terang. Jadi perjalanan cara kerja seorang TKW di luar negeri itu kayak gini pekerjaannya, terus rasanya gimana dalam perantauan jauh. Jadi bagi teman-teman yang belum merasakan merantau jadi seorang TKW di luar negeri, sangatlah bersyukur intinya, karena dikerja di luar negeri itu bukannya enteng, bukannya gampang. Jadi ngikut Harus orang siap mental. Iya, ngikut Sabar. orang luar Arab itu Masya Allah harus siap mental dan sabar intinya. Jadi kayak mbaknya ini, barusan saya ngobrol bareng sama dia, tak tanya tentang ini tentang itu, ya alhamdulillah dengan modal kesabaran, modal apa itu. Nah, sekarang mbaknya kan udah lama di sini, mungkin mbaknya punya apa ya, pesan sama teman-teman yang kerja di luar negeri, apa sahabat di luar negeri yang di Indonesia semua, tentang buat temen, buat siapapun lah, apa kesannya mbak itu, coba sampaikan. Terus mbaknya itu pesan-pesan sama teman-teman yang di Saudi dan yang di Indonesia apa, coba curahkan mbak, pesan sesama seorang perempuan jadi pekerja lah intinya itu. Mbaknya mungkin punya unek-unek lah di dalam hati sesama seorang perempuan, gimana rasanya, coba. Pesannya sih buat TKW yang masih ada di Saudi ya. Pertama ya jangan lupa sholat ya. Terus ya bekerja dengan rajin ya, sabar. Pesan-pesan saya buat para teman-teman yang masih kerja di Saudi, pertama jangan lupa sholat, itu utama. Yang kedua, bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur, artinya jangan sampai nyuri, jangan sampai megang barang majikan, apalagi ngambil. Itu mencuri, jangan sampai. Terus juga ya jujur lah. Terus kalau majikan ngomong apa-apa, jangan langsung itu marah. Dari apa-apa ya pokoknya jangan marah lah gitu. Bilang toyib gitu. Iya, bilangnya kalau Iya. orang kita kan iya gitu Iya, aja. gitu. Intinya Jangan harus itu. iya gitu aja. Kalau Intinya iya. apa itu, apa kalau bahasa saya itu ngeladenin orang Arab lah, intinya itu harus kitanya. Apapun kita gitu, kita ini harus tahu gitu, kita ini kerja di Saudi, di negara orang. Iya Mbak, terima kasih banget udah bincang-bincang, ngobrol bareng sama saya. Mudah-mudahan Mbaknya dikasih kesehatan dalam bekerja di Arab Saudi. Dan oke teman-teman, saya barusan ngobrol banyak-banyak sama seorang TKW. Jadi kelah kesuhnya kerja di Arab Saudi itu bukannya ringan. Jadi perjalannya kayak gitu sampai dia kuat kerja 18 tahun. Dan bagi teman-teman, saya udah terlalu lama ngobrol ini. Jadi saya minta yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like dan share. Apabila video-video saya itu bermanfaat. Nah, oke teman-teman, saya akhiri dulu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.